Selamat malam semuanya. Berjumpa lagi dengan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai praktikum elektronika analog, yaitu modul kelima mengenai konfigurasi rangkaian operasional amplifier atau sering disingkat sebagai op-amp. Nah, ini dalam rangkaian ini terdapat beberapa percobaan ya. Nah, di sini yang pertama saya akan menjelaskan mengenai percobaan op-amp konfigurasi inverting dan konfigurasi non-inverting. Nah, dalam percobaan ini ya, langkahnya itu kita diperintahkan untuk menghitung nilai VO per VS, kemudian diminta untuk menghitung resistansi input dan output. Begitu juga di non-inverting. Di non-inverting juga kita diperintahkan untuk menghitung nilai VO per VS, kemudian resistansi input dan output. Nah, yang perlu kita perhatikan, kalau VO/VS kan jelas di sini ya, VO itu berarti outputnya berapa dan VS itu berapa. Nah, yang perlu kita ketahui itu mengenai resistansi input dan output. Nah, resistansi input di sini itu yang dimaksud bukan R ini ya, bukan R ini, melainkan R dalam, R yang terdapat di dalam op-amp-nya. Sehingga kita tidak bisa langsung memberikan nilainya, tapi kita harus menghitung. Nah, untuk R input rumusnya yaitu pakai ini ya. Ini penjabarannya sudah benar, Z in ya, atau hambatan input. Itu rumusnya V1, V1 di mana V1 itu V yang masuk ke input op-amp dibagi I input. Nah, mungkin nanti saya lebih jelaskan ketika sudah memasuki rangkaian. Yang perlu teman-teman ketahui ini untuk resistansi outputnya itu, kalau menurut saya pribadi ada kesalahan rumus ya. Jadi di sini itu sebenarnya ini bukan RL tapi VL. Nah, ini saya jelaskan di PowerPoint ini ya. Nah, ini kan rangkaiannya, di mana di sini VL atau tegangan load. Nah, ini kan jadi untuk menghitung resistansi output itu nanti kita perlu menggunakan hambatan load atau R load. Nah, untuk menghitung tegangan R load itu rumusnya apa? Ini kan kayak prinsip pembagi tegangan ya. VL sama dengan RL per ini yang diserikan ini kan RL diseri dengan ZO atau resistansi output dikali tegangan yang bekerja di sini. Tegangan di sini itu apa? Tegangan output. Nah, berarti VL sama dengan RL per RL plus ZO dikali VO. Nah, ini setelah dijabarkan teman-teman bisa lihat sendiri di sini ya. Nah, itu didapatkan hasil RL sama dengan resistansi output atau ZO sama dengan RL dikali VO min VL per VL. Nah, kalau RL per RL ya nantinya bisa dicoret ya. Jadi rumusnya kayak gimana, salah gitu ya. Yang benar kalau menurut saya seperti ini. Oke, ini kita sudah memahami rumusnya. Kemudian kita langsung saja masuk ke rangkaiannya. Yang pertama, langsung saja saya jelaskan yang inverting ya. Ini teman-teman silahkan menggambar rangkaian di sini. Untuk mencari ini IC ya, ini IC op-amp itu teman-teman bisa mencarinya di bagian sini, all group. Kemudian kita cari op-amp, awalannya O. Op-amp, O mana O? Nah, ini ya. Op-amp kemudian yang 741. Nah, ini ya, 741. Kemudian jika sudah, tinggal disusun rangkaiannya seperti yang terdapat di modul. Oh ya, ini ada sedikit kesalahan. Ini tidak terhubung ya. Oke, berarti ini langsung ke sini. Ini min 10, VS-nya 0,1. Nah, ini V output ya. Ini multimeter di sini digunakan untuk menghitung outputnya. Jika sudah, langsung kita simulasikan. Nah, ini saya sudah siapkan tabelnya. Ini kan VS-nya, V source itu 0,1 volt. Kemudian untuk VO-nya itu berapa di sini? Oke, VO-nya. Nah, ini di sini nilainya negatif ya.
karena inputnya berada di kaki negatif. Nah, ini kan dia masuk ke kaki negatif, jadi inverting. Inverting itu inverse. Jadi jika inputnya positif, maka outputnya akan negatif ya, seperti di inverse, dibalik. Oke, ini berapa? Min 939 itu kalau dijadikan volt, itu berarti sekitar berapa? Min 0,939 gitu ya. Nah, kemudian VO per VS tinggal dimasukkan aja VO per VS. Nah, ini karena ini menghitung penguatan, maka dijadikan positif ya, atau dikasih absolut gitu. Oke, nah, jadi penguatannya kurang lebih sebanyak 9,39 kali. Oke, setelah didapatkan nilai VO per VS, kemudian kita lanjutkan ke resistansi input ya, dimana resistansi input itu rumusnya V1 per IN. Nah, langsung saja kita ke rangkaiannya, dimana V1 itu nilai yang masuk ke kaki ini ya, ke input op-amp. Berarti kita hitung dengan menggunakan multimeter. Berarti yang satu di sini, kemudian yang satunya lagi di sini. Setelah itu kita ukur tegangannya. Oh, ini jadikan volt ya. Nah, ternyata tegangannya itu sekitar 98,9 mV. Nah, di sini satuannya saya samakan semua di mikro ya. Berarti di sini itu nilainya mili ke mikro, berarti berapa? Turun dikali 10 pangkat 3 ya, berarti 98963 pas. Kemudian untuk arusnya, nah arus di sini itu arus yang ini melewati resistor dan masuk ke apa namanya ini, ke inputan op-amp. Berarti di sini ya. Nah, ini kan yang satu melewati resistor dan masuk ke sini ya. Jika sudah, lalu kita simulasikan. Nah, ternyata diperoleh nilai IN atau arus masuknya itu 47,125. Nah, kemudian kita hitung tegangan atau hambatan resistansi inputnya sama dengan V1 per arus. Nah, sekitar ini ya berarti ya, 2 kilo ohm. Kemudian untuk Z output atau resistansi outputnya itu kita menggunakan persamaan ini. RL VO min VL per VL. Nah, untuk RL-nya, nah di sini saya menggunakan 1 kilo ohm saja. Oh ya, 1 kilo ohm. Ini saya delete terlebih dahulu. Oke, berarti di sini nilainya 1000 ya. VL itu tegangan VO ketika dikasih load. Nah, seperti ini ya berarti. Tegangan di sini nanti berapa? Nah, tegangannya ternyata sama ya. 939 ya, sekitar inilah 939 milivolt. Kalau dijadikan volt itu 0,939. Nah, karena ini dia inverse atau inverting, nilainya negatif. Kemudian jika sudah, kita masukkan ini ya, ini min 0,939. Nah, Z output, nah ini rumusnya itu sama dengan RL, oke, dalam kurung dulu aja, dalam kurung RL di dalam kurung lagi VO min VL, ini nilainya sepertinya 0 ini, dibagi VL. Oke. Oh, ini dikali ya. Nah, ternyata hasilnya resistansi outputnya itu 0. Oke, demikian untuk percobaan op-amp konfigurasi inverting. Nah, ini mungkin kalau ada kesalahan silahkan bisa didiskusikan ya. Karena ini menurut saya pribadi.
Soalnya di modul keterangannya tidak begitu jelas. Oke, kita copy. Ini yang non inverting. Kita masuk ke percobaan lagi, non inverting. Nah, ini rangkaian yang non inverting ya. Ini teman-teman bisa lihat di sini. Rangkaiannya seperti ini. 2K 100 ohm, 20K ohm, min 10, 10. Oke. Jika sudah, langsung saja kita hitung nilai VS-nya terlebih dahulu. Nah, VS-nya sama ya. Sorry, VS-nya 0,1. Kemudian VO-nya, nah VO-nya 1 berapa tadi? 1,113. 1,113. VO per VS sama dengan ini per VS. Oke, penguatannya sekitar 11,13. Kemudian untuk V1-nya, itu posisinya sedikit berbeda ya. Karena inputnya di sini, maka yang kita hitung tegangan yang di sini. Nah, ini tegangannya kalau nggak salah ya 0,1 ya. Oh, enggak ternyata. Tegangannya dijadikan microvolt ya. 5,481. Kemudian untuk arus masuknya berarti di sini. Harusnya nano ya. Nano jadiin mikro, jadiin nano. Nano jadiin mikro, sorry. Berarti 0,058. Nah, kurang lebih segini. Kemudian untuk Z inputnya atau resistansi inputnya itu rumusnya V1 per I masuk IN. Nah, sekitar 97,5 ohm. Kemudian untuk Z outputnya, nah ini seperti tadi kita membutuhkan RL. Nah, di sini kita kasih RL ya. Oke, ini RL-nya. Ini saya buat menjadi 1K. Nah, ini 1000. Kemudian VL itu tegangan ketika sudah dikasih beban. Nah, nilainya ternyata sama, 1,113. Nah, ini langsung untuk resistansi output itu rumusnya ini ya. RL dikali VO min VL per VL. Nah, ini hasilnya juga 0 ini. Sama dengan dalam kurung RL dikali VO min VL dalam kurung per VL. Nah, hasilnya 0. Nah, demikian ini merupakan percobaan mengenai op-amp konfigurasi inverting dan non-inverting. Nah, demikian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan silahkan bisa didiskusikan. Sekian, terima kasih.